Kecerdasan terendah adalah derajat yang disebut ilmu yakin. Keadaannya seperti ini. Kita melihat asap di kegelapan malam, lalu menduga di sana ada api. Dugaan ini sama sekali tidak meyakinkan, sebab mungkin saja itu bukan api, tetapi debu yang menyerupai asap. Atau itu mungkin asap, tapi ia keluar dari tanah yang mengandung bahan yang bersifat api. Tingkatan ilmu ini tidak dapat membebaskan kita dari prasangka-prasangka, dan tidak dapat pula memberi kemajuan kepada kita, melainkan hanya menghasilkan khayalan dalam pikiran kita. Jadi, keyakinan kita di tahap ini adalah hasil bentukan tertentu dari otak, dan tidak ada hubungannya dengan keadaan amal perbuatan kita. Inilah permisalan ilmu yakin. Hati kita dengan kecerdasan di tingkat ini seringkali dikuasai setan, dan kadang setan memperlihatkan mimpi atau ilham untuk menggelincirkan kita. Dampaknya kita akan mengaku diri sebagai pemimpin rohani, kaum atau rasul, dan kita akan binasa. Pada kecerdasan menengah, kita seperti melihat seberkas cahaya dari kejauhan di malam gulita, serta udara sangat dingin. Sekalipun cahaya itu telah membantu kita untuk melihat jalan, kita tidak dapat menjauhkan rasa dingin itu. Derajat ini dinamakan ainul yakin. Kita yang sudah mencapai derajat ini mempunyai hubungan dengan Allah. Akan tetapi hubungan itu tidak sempurna. Pada derajat ini ada banyak ilham syaitani, karena hubungan kita dengan Allah tidak sekuat seperti hubungan kita dengan setan. Kecerdasan tertinggi adalah ketika kita tidak hanya menemukan nyala api di tengah malam gulita yang sangat dingin, tetapi kita juga masuk ke dalamnya dan kita merasakan api yang sebenarnya, sehingga rasa dingin kita hilang. Inilah derajat sempurna yang tidak mungkin mengandung prasangka. Untuk mencapai derajat tertinggi ini, pertama kita harus memiliki keyakinan sempurna akan zat Allah, kemudian menimbulkan kesadaran sempurna akan keindahan dan sifat ihsan atau kebajikannya. Lalu, dengan kesadaran itu, kita memunculkan jalinan kecintaan yang setiap saat bergejolak di dada. Keadaan seperti ini seharusnya nampak pada wajah kita setiap saat, dan kebesaran Tuhan hadir dalam hati kita sampai-sampai di hadapan zatnya seluruh dunia hanya bagaikan bangkai. Setiap ketakutan kita hendaknya hanya berkaitan dengan zatnya. Penderitaan karena Allah merupakan kenikmatan bagi diri kita, dan keadaan berkhalwat kepadanya lah yang menenteramkan kita. Tanpa wujudnya dengan siapapun, hati kita tidak akan tenang. Jika kondisi ini tercapai, inilah yang dinamakan ibadah. Tetapi bagaimana mungkin ini akan terjadi tanpa pertolongan khusus dari Allah? Oleh karena itu Allah telah mengajarkan kepada kita doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ke Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Yakni kami memang menyembah Engkau, akan tetapi bagaimana mungkin kami bisa memenuhi hak ibadah jika tidak memperoleh pertolongan khusus dari Engkau?